Bang Amar itu nggak mau lagi berhubungan sama aku. Dengan pemberitaan begini tambah pusing dia. Hubungan asmara yang sempat jadi sorotan kini justru memasuki babak baru yang jauh dari harapan. Di tengah proses hukum yang sedang membelitnya, drama asmara pun tak luput dari bayang-bayang Amar Zoni. Kabar putusnya dengan sang kekasih yang tiba-tiba mencuat memicu berbagai spekulasi, membuat sang adik Aditya Zoni tak bisa lagi menahan diri. Lantas, bagaimana sebenarnya hubungan Amar dan Dr. Camelia saat ini? Dan bagaimana pula kondisi Amar menghadapi sidang yang bisa menentukan nasibnya ke depan? Setelah berbulan-bulan menjalani proses persidangan yang melelahkan, kasus yang menjerat Amar Zoni kini memasuki babak paling menentukan. Masa depan sang aktor kali ini benar-benar dipertaruhkan. Adik kandung Amar, Aditya Zoni, mengungkapkan bahwa sidang yang akan digelar merupakan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Karena itulah, keluarga saat ini memprioritaskan kesiapan mental Amar agar tetap kuat menghadapi proses hukum tersebut. Pertama, paling kita fokus untuk mentalnya Bang Amar, karena besok kan sidangnya adalah pembacaan tuntutan ya dari JPU. Ya, jadi ya itu sih paling penting untuk mentalnya Bang Amar kita siapkan itu supaya Bang Amar baik-baik aja dan siap untuk menghadapi sidang besok. Menurut Adit, tekanan pemberitaan dan berbagai isu yang beredar bisa membuat Amar semakin terbebani. Oleh sebab itu, keluarga berusaha meredamkan situasi agar tidak semakin gaduh. Bahkan secara pribadi, Adit mengaku sempat menelpon Dr. Camelia agar tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa memicu polemik di tengah sorotan publik. Dari aku sendiri sih aku sudah pribadi sudah telepon dokter untuk tidak berstatement yang bisa membuat gaduh gitu loh, maksudnya kayak pastilah apapun yang keluar dari mulut kita itu kan sekarang lagi disorot sekali gitu loh. Jadi fokusnya kita adalah sidang Bang Amar, karena kan kita nggak mau rame-rame dulu, kita pengennya adem-adem semuanya, cool down dulu, karena di sini kita fokusnya untuk mentalnya Bang Amar sendiri gitu kan. Maka aku selalu bilang untuk untuk berstatement segala macem dan lain-lain gitu. Adit menegaskan langkah tersebut juga merupakan bagian dari strategi yang diarahkan oleh penasihat hukum Amar agar situasi tetap kondusif menjelang putusan. Tujuan mereka hanya satu, yaitu mendapatkan hasil terbaik bagi Amar dalam proses persidangan. Karena itu ada strategi khusus dari penasihat hukumnya Bang Amar. Karena memang satu tujuan, kita semua di sini satu tujuan, yaitu untuk hasil yang terbaik buat Bang Amar untuk kasusnya. Jadi itu strateginya penasihat hukum untuk supaya tidak rame yang tadi aku bilang gitu. Pastinya, karena kan kita juga sudah menyerahkan kasus hukum Bang Amar ini ke Om John kan, jadi kayak memang ya kita ngikutin gimana baiknya, seperti apa baiknya gitu loh. Namun di tengah keluarga yang berusaha menenangkan situasi, muncul pengakuan mengejutkan dari sosok yang selama ini mendampingi Amar soal hubungan yang rupanya kini berada di ujung jalan. Di tengah upaya keluarga menjaga suasana tetap tenang menjelang sidang, publik justru dikejutkan dengan pengakuan langsung dari Dr. Camelia. Melalui siaran langsung di akun media sosial pribadinya, Dr. Camelia membenarkan bahwa hubungan asmaranya dengan Amar Zoni telah berakhir. Ia mengungkapkan bahwa keputusan untuk mengakhiri hubungan tersebut datang dari sang aktor sendiri. Ia pun tidak banyak mengungkapkan detail lebih jauh mengenai alasan dibalik berakhirnya hubungan mereka. Namun yang jelas, Dr. Camelia menyebut Amar bukan hanya memutuskan hubungan dengannya, tapi juga dengan ibu angkatnya. Aku udah dapet kabar surat dari mama kalau Bang Amar itu nggak mau lagi berhubungan sama aku. Gitu, dan dia juga nggak mau aku ikut campur lagi tentang kasusnya dia.
Karena kan emang udah selesai kan, sidangnya, saksinya, dari aku, dari Bu Titi udah selesai gitu. Jadi Bang Amar pun juga tidak mau lagi sama Bu Titi. Nggak cuma itu Ikenars, barang-barang Amar yang selama ini ada di rumah sang dokter disebut sudah diambil alih oleh Aditya. Barang-barang Bang Amar sudah diambil sama Adit. Barang-barangnya kemarin gitu, sedih lah, udah nangisnya kemarin seharian. Aku tuh tipe gitu, udah nangis seharian tapi hidup terus berjalan. Aku punya Arumi yang harus masih bisa aku bahagiain. Namun, Dr. Camelia membantah asumsi dirinya hanya dimanfaatkan. Dia pun meminta agar publik tidak menyalahkan Amar Zoni. Dimanfaatin doang? Enggak ada. Udah jangan, aku cuma minta jangan pilih Bang Amar gitu. Bang Amar nggak salah apa-apa. Pokoknya intinya keputusan kita berdua gitu loh. Untuk nggak sama-sama dulu, biar dia juga fokus ke masalahnya dia yang ke sidang gitu kan. Jadi aku juga fokus sama hidup aku yang selama ini kan istilahnya lebih banyak mengurus Bang Amar. Sekarang udah waktunya aku sama Arumi me time ya kan, bulan puasa. Mau Idul Fitri, jadi jangan lagi Bang Amar, jangan dia nggak salah apa-apa, asli dia nggak salah apa-apa, dia cuma hanya tersesat doang. Munculnya pengakuan ini juga memicu berbagai spekulasi di kalangan netizen, apalagi pernyataan tersebut disampaikan saat Amar sedang menghadapi proses hukum yang cukup berat dan menjadi perhatian publik. Meski demikian, pengakuan Dr. Camelia ini semakin menambahkan babak baru dalam kisah yang mengiringi perjalanan hukum Amar Zoni. Isu hubungan antara Amar Zoni dan Dr. Camelia memang sempat memancing banyak tanda tanya. Kini, Aditya Zoni akhirnya membuka sedikit tabir mengenai hubungan yang selama ini menyita banyak mata. Adit mengaku sebenarnya tidak ingin terlalu jauh mencampuri urusan pribadi kakaknya. Ia mengatakan tidak mengetahui secara pasti bagaimana hubungan Amar dan Dr. Camelia sebagai pasangan. Baginya, fokus keluarga saat ini tetap pada proses hukum yang sedang dijalani Amar. Tapi yang pasti, Aditya mengungkap bahwa saat ini Amar sedang benar-benar pusing. Hubungannya kita, kalau dari saya sih sendiri nggak tahu ya gimana mereka berdua gitu loh. Maksudnya saya nggak mau ikut campur itu aja, tapi saya fokus ke masalah hukumnya Bang Amar sekarang gitu. Iya, tambah pusing dia, makanya aku juga ini pengen langsung ke sana, langsung ke ke Cipinang kan, untuk ini Bang Amar kan emang lagi pusing banget kan, apalagi besok sidang. Dengan pemberitaan begini tambah pusing dia. Makanya di sini tugas aku itu cuma satu sih, untuk menjaga mentalnya Bang Amar supaya bisa dan siap untuk menghadapi persidangan besok gitu loh. Adit juga menanggapi pernyataan Dr. Camelia yang sempat menjadi sorotan publik. Ia menjelaskan bahwa saat itu Dr. Camelia sedang terbawa emosi. Bahkan Adit mengaku langsung menghubunginya dan mereka sempat berbicara baik-baik. Oh enggak, bukan itu. Maksudnya kan bukan ke keluarganya sih, justru ke masyarakatnya gitu loh. Maksudnya kayak sekarang kan apapun yang dibicarakan sama dokter pun akan disorot sama media, dan mungkin maksudnya tidak seperti itu, tapi kan netizen punya berpikiran lain segala macam. Nah itu yang ngebuat rame kan. Jadi kan pengennya kita itu semuanya adem dulu, maksudnya udah santai, jangan ada kegaduhan sana sini, kita fokus untuk kasusnya Bang Amar itu aja dulu gitu loh. Kami juga baik-baik aja, nggak ada yang bagaimana yang diberitakan. Ya memang waktu itu Dr. Camelia emosi pada saat dia berstatement seperti itu, cuman langsung saya telepon dan akhirnya dia menceritakan semuanya. Ya sorry saya emosi katanya kan, segala macam. Udah selesai sampai situ. Kalau hubungan sih baik-baik aja kita semua gitu loh. Untuk sementara, Adit juga menyebut dirinya yang akan memberikan informasi kepada publik terkait kondisi Amar. Sementara Dr. Camelia diminta untuk beristirahat terlebih dahulu setelah sebelumnya cukup lelah menghadapi sorotan yang begitu besar. Untuk keadaan Bang Amar, situasi Bang Amar saat ini, untuk saat ini ke saya. Karena memang dokter perlu istirahat juga, sudah banyak sekali, dan dia bilang sama saya juga kan kemarin capek kan.
Dan ya sudah, ini memang udah seharusnya tanggung jawab saya. Memang harus saya ngurusin Bang Amar gitu kan. Walaupun sudah ngurusin juga gitu, cuman saya memang nggak yang gimana-gimana juga. Dan ya untuk saat ini dokter saya suruh istirahat dulu gitu. Istirahat dulu, santai dulu, nggak usah mikirin atau ngurusin kasus Bang Amar dulu, itu ke saya dan ke PH-nya aja gitu. Menurut Adit, hubungan keluarga dengan Dr. Camelia sebenarnya masih berjalan baik. Ia bahkan menyebut barang-barang Amar yang berada di rumah Dr. Camelia hingga kini belum dipindahkan. Belum. Barang-barang belum. Karena emosi aja dia mungkin. Barang-barangnya belum kita pindahin gitu loh. Terkait kemungkinan kehadiran Dr. Camelia di persidangan, Adit menegaskan tidak ada larangan karena sidang bersifat terbuka untuk umum. Namun keluarga berharap semua pihak bisa menahan diri agar situasi tidak semakin ramai. Persidangan kan itu umum, bebas, mau datang mau enggak silakan gitu. Kita tidak ada larangan, cuman untuk supaya tidak ramai dulu nih, maksudnya jangan digoreng-goreng dulu segala macem. Kita fokus untuk ke sidang. Ini kan baik untuk mentalnya Bang Amar juga gitu. Untuk urusan anak-anak Amar, Adit menegaskan dirinya tidak memiliki wewenang untuk berbicara. Semua keputusan nantinya akan disampaikan langsung oleh Amar sendiri. Belum sih. Kalau untuk anak-anaknya Bang Amar nanti itu ke Bang Amar aja gitu kan. Kalau aku kan belum ada tidak ada haknya untuk berbicara gitu loh. Jadi kan ya sudah, kita nanti ke Bang Amar aja nanti gitu untuk masalah anak-anak. Drama yang menyelimuti kehidupan Amarzoni seakan belum menemukan titik terang. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, isu hubungan pribadi hingga berbagai spekulasi publik terus ikut menyeret namanya ke dalam sorotan. Kini publik pun menanti bagaimana kelanjutan sidang yang akan berlangsung. Akankah Amar mampu melewati proses hukum ini dengan tegar? Atau justru akan memunculkan babak baru yang kembali mengejutkan? Lantas, bagaimana menurut kamu, Iginers? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di Kupas Tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.